Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Badriatul Kamila dari Program Studi Bimbingan dan Bimbingan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Semarang dengan NIM 25011600052. Pada video ini saya akan membahas tentang dakwah di era digital, khususnya mengenai dai, materi, metode, dan media dakwah yang efektif di tengah perkembangan media sosial saat ini. Pernah nggak sih kalian buka TikTok niatnya cuma 5 menit tapi tahu-tahu sudah 1 jam saja? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalaminya. Hal itu terjadi karena media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari hiburan, informasi, hingga mengerjakan tugas kuliah, semuanya bisa dilakukan melalui media sosial. Nah, kalau masyarakat sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial, menurut kalian dakwah juga perlu hadir di sana nggak? Menurut saya, jawabannya iya. Kalau dulu dakwah identik dengan ceramah di masjid atau pengajian, sekarang dakwah juga bisa hadir melalui TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast yang sering kita dengarkan. Lalu, dakwah seperti apa yang efektif untuk masyarakat saat ini? Yang pertama adalah dari sosok dai-nya. Dai yang efektif bukan hanya memiliki ilmu yang luas, tetapi juga mampu memahami kondisi masyarakat, terutama generasi muda yang lebih menyukai penyampaian yang santai, dekat, dan tidak terkesan menggurui. Karena pada dasarnya, seseorang akan lebih mudah menerima nasihat ketika merasa dipahami. Yang kedua adalah materi dakwah. Materi yang disampaikan perlu relevan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya mengenai overthinking, kesehatan mental, pergaulan, etika bermain sosial media, maupun cara menghadapi berbagai masalah hidup berdasarkan ajaran Islam. Ketika materi yang disampaikan dekat dengan kehidupan masyarakat, maka pesan dakwah akan lebih mudah diterima. Yang ketiga adalah metode dakwah. Di era digital seperti sekarang, metode dakwah perlu dikemas secara kreatif dan mengikuti perkembangan zaman. Dakwah tidak harus selalu disampaikan melalui ceramah yang panjang, tetapi juga bisa melalui video pendek, podcast, storytelling, maupun konten-konten menarik lainnya. Dengan begitu, pesan yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak orang tanpa kehilangan nilai dan maknanya. Yang terakhir adalah media dakwah. Saat ini media sosial menjadi salah satu media dakwah yang paling efektif. Melalui satu video saja, pesan dakwah dapat ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang. Namun, dakwah di media sosial tetap harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai mengandung unsur kebencian, provokasi, atau hal-hal yang justru membuat orang menjauh dari dakwah itu sendiri. Karena tujuan utama dakwah adalah mengajak kepada kebaikan, bukan menciptakan perdebatan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa dai, materi, metode, dan media merupakan 4 unsur yang saling berkaitan dalam keberhasilan dakwah. Jika keempatnya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, maka dakwah akan lebih mudah diterima dan memberikan dampak yang positif. Bahkan bukan tidak mungkin satu video sederhana dapat menjadi pengingat bagi seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah di era digital harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang menjadi landasannya. Harapannya, media sosial tidak hanya menjadi tempat mencari hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu, kebaikan, dan meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat.